Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kelima untuk mata kuliah web programming. Materi yang akan dibahas hari ini mencakup beberapa bahasan, diantaranya adalah pengenalan mengenai apa itu CSS, kemudian contoh sederhana selektor dan mekanisme mengaplikasikan CSS serta elemen-elemen yang digunakan di CSS. Nah, CSS ini kepanjangan dari Cascading Style Sheet yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa HTML atau bahasa markup. CSS di sini dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website front end. CSS ini akan menangani mengenai tampilan dari halaman website. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan menggunakan CSS dibandingkan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP maupun bahasa markup atau HTML. Ketika menggunakan CSS, kita dapat mengatur warna teks, jenis font, baris antar paragraf, ukuran kolom, dan jenis background yang digunakan. Tidak hanya itu, CSS juga bisa mendesain layout, variasi tampilan di berbagai perangkat yang berbeda, dan berbagai efek yang dipakai di dalam website. Pembuatan CSS ini sangat mudah dipelajari, namun powerful karena dapat mengontrol penyajian tampilan dari dokumen HTML, mulai dari simple sampai dengan website yang kompleks. Tidak heran saat ini CSS ini hampir banyak dipakai di berbagai website dengan mengkombinasikan HTML maupun PHP. Nah, di dalam CSS ini dapat dituliskan di pada bagian body, head, suatu dokumen HTML atau diletakkan di sebuah file eksternal. Perintah-perintah CSS ini akan dibatasi oleh tag, yaitu tag style yang diawali dengan tag style pembuka dan tag style penutup. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan CSS, seperti ukuran file lebih kecil, terus kemudian loading lebih cepat, mempercepat proses desain. Apa yang kita lakukan jika menggunakan desain yang sama di beberapa halaman HTML? Kita perlu menyalin satu persatu setiap halaman file HTML. Sesuai dengan pengertian CSS, jika menggunakan CSS kita tidak perlu lagi melakukan hal yang seperti HTML. Jadi CSS ini yang dilakukan menggunakan desain yang sama di beberapa halaman HTML. Kita bisa menyalin satu persatu ke setiap halaman. Jika menggunakan CSS kita tidak perlu melakukan itu lagi. Ketika menggunakan CSS, kita cukup mengetikkan satu kali fungsi CSS, kemudian menggunakannya di berbagai HTML. Fungsi CSS yang kita buat dalam satu file dapat dipanggil di berbagai halaman web tanpa harus menyalin baris kode fungsi berulang-ulang. Load file lebih cepat atau halaman lebih cepat dimuat. Jika menggunakan CSS, kita tidak perlu menuliskan atribut tag HTML di setiap file. Kita cukup menulis satu aturan CSS dan menerapkannya di berbagai file yang membutuhkan hanya dengan memanggilnya. Jadi, satu file hanya mengandung sedikit baris kode yang dimuat. Nah, sedikit baris kode inilah yang akan membuat proses download menjadi lebih cepat. Kemudian, keuntungan lainnya adalah proses pemeliharaan lebih mudah. CSS kita memudahkan untuk mengubah tampilan di berbagai halaman hanya dengan mengubah fungsi style di CSS, maka seluruh tampilan yang menggunakan fungsi tersebut akan berubah secara otomatis. Style lebih beragam dibanding HTML. CSS ini mempunyai atribut lebih beragam dibandingkan dengan HTML, sehingga kita memiliki lebih banyak pilihan tampilan halaman website. Kompatibel dengan berbagai macam perangkat, CSS memungkinkan konten dapat dioptimasi di lebih dari satu perangkat. Misalkan kita memproses sebuah dokumen. Jika menggunakan CSS, kita bisa menyesuaikan tampilan dokumen di perangkat versi lama sekaligus di versi yang baru. Keuntungan lainnya yaitu CSS menjadi standar pengembangan website. Hampir seluruh website yang ada di internet menggunakan CSS di dalamnya. Selain tampilan yang lebih menarik, kebanyakan browser
populer saat ini juga mendukung CSS. Jadi jika Anda ingin mengembangkan website yang sesuai standar populer, sebaiknya menggunakan CSS. Dengan menggunakan CSS ini kita akan lebih menghemat pekerjaan dalam melakukan proses penggantian tampilan halaman website seperti itu. Terus kemudian ada 3 macam cara untuk kita menggunakan CSS. Cara pertama adalah dengan mengetikkan langsung dalam tag HTML sebagai atribut atau disebut juga dengan inline style sheet. Sederhananya, CSS model ini adalah CSS dengan perintah pemrograman yang letaknya ada pada objek. Misalkan kita ingin mengubah sebuah tulisan pada halaman website, inline style sheet akan menempel pada elemen tulisan tersebut karena kamu cukup menambahkan tag style untuk menerapkan CSS ini. Pada contoh kita lihat di sini tag style diletakkan pada tag B, di mana nanti warnanya akan menjadi biru dan jadi setiap tag B ini akan berwarna biru seperti itu. Kemudian ini contohkan contoh penggunaan inline style. Contohnya pada kita akan membuat style CSS dengan ukurannya adalah 16 pixel, warnanya adalah biru pada tag B. Jadi ketika di seluruh halaman website nanti kita mendefinisikan tag B, secara otomatis dia akan berwarna biru dengan ukurannya adalah 16 pixel, seperti contoh yang ada di slide ini. Kemudian cara yang kedua adalah embedded style sheet. CSS model ini sama dengan inline style sheet, di mana sama-sama berada satu halaman di halaman coding yang sama. Jadi tidak mengherankan jika embedded style sheet terkadang disebut juga dengan internal style sheet. Biasanya CSS ini diapit oleh tag head, kemudian diawali dengan tag style. Embedded style sheet ini sering digunakan untuk mengatur halaman web dengan tampilan yang unik. Misalkan dalam satu paragraf tulisan ada kalimat yang berbeda dan hal tersebut akan terus berulang. Jadi kalau kita lihat di sini pada slide ini, untuk pendefinisian CSS ini akan dimulai dengan style definition seperti ini. Style tipenya dia adalah teks CSS, kemudian ada berada di dalam selektor, kemudian propertinya apa, value-nya apa. Ini akan kita lihat pada contohnya. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Jadi yang akan disetting adalah H1, header 1. Setiap program menemukan style tag H1, maka stylenya akan menjadi font family-nya adalah Verdana, warnanya adalah red, kemudian text align-nya adalah center. Kita definisikan dulu di dalam tag style seperti ini. Ini embedded ya, embedded style. Nah, kemudian pada saat kita memanggil H1 sini di dalam body style sheet sederhana, dia akan mengikuti aturan yang ada di style seperti ini. Jadi font family-nya adalah Verdana, warnanya adalah red, kemudian text align-nya adalah center. Ini contoh yang kedua adalah seperti ini. Jadi ini adalah menggunakan tipenya adalah CSS. Nah, yang disetting adalah tag B, warnanya adalah biru. Jadi ketika diterapkan di tag body pada tag paragraf, saat menuliskan teks ini BR menjadi B. Nah, B ini akan berwarna biru, mengikuti dengan style yang sudah didefinisikan di awal. Seperti itu, sehingga tampilannya ketika bertemu dengan tag B, dia akan berwarnanya seperti ini, gitu ya. Terus kemudian ini CSS dapat didefinisikan untuk satu halaman secara keseluruhan hanya dengan menambahkan satu definisi style pada bagian head dokumen HTML. Ini contohnya. Kita lihat di sini contohnya, stylenya adalah text CSS.
Nah, yang akan didefinisikan, kalau tadi kan hanya takhid H1 ya. Nah, kalau di sini ada 3 atribut, 3 headlines, terus kemudian subline dan infotext yang disetting dengan ukuran Arial, kemudian warnanya biru, backgroundnya adalah cyan, kemudian font weight-nya adalah bold. Nah, untuk headline sendiri ukurannya adalah 14, subline itu ukurannya adalah 12, dan infotext adalah 10. Jadi kita definisikan dulu mana yang sama dari ketiga tag tersebut. Nah, kemudian yang berbeda dipisahkan seperti itu. Bentuknya jadi seperti ini. Jadi untuk memulai CSS jangan lupa diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Jadi ketika kita memanggil kelas headline seperti ini, maka dia akan mengikuti aturan yang ini. Dan aturan font size-nya adalah 14. Kemudian ketika memanggil div class sublines akan mengikuti aturan yang sama seperti ini. Kemudian dia akan mengikuti ukurannya adalah 12. Begitu pula dengan yang infotext. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Terus cara yang ketiga adalah external style sheet. Selain inline dan ada juga external style sheet. Jadi CSS ini diletakkan berbeda dengan halaman yang akan dirubah. Cara ini lebih praktis daripada inline style sheet karena bisa menghemat ruang dan bisa digunakan berulang-ulang untuk halaman web yang berbeda. Kita bisa melalui CSS tag ini lewat tag link rel. Ini akan menghubungkan halaman coding pada external style sheet yang terpisah. Cara yang ketiga ini akan membuat satu file notepad dengan ekstensinya adalah CSS. Jadi kita memanggil file CSS ke dalam halaman web. Jadi kita lihat di sini ringlile style sheet, tipenya adalah CSS, kemudian a link ke nama file .css. Kita lihat contohnya di sini. Ini dokumen CSS-nya yang tadi yang disimpan ke dalam style.css di sini. Nah, ketika ini dipanggil, maka dia akan mendefinisikan ini seperti itu. Jadi kalau tadi kan semuanya ada di dalam satu dokumen HTML yang diletakkan di tag head seperti itu. Nah, ini adalah contoh lainnya. Linknya adalah style CSS2.css. Nah, kita lihat di sini bentuk dari style CSS2.css. Jangan lupa ekstensinya dirubah dengan .css. Di sini didefinisikan H1, H2, H3 dan 4 memiliki properti yang sama, yaitu warnanya adalah biru. Sementara H1 ini font size-nya adalah 18, H2-nya adalah 16, H3-nya adalah 14, H4-nya adalah 12, dan P-nya adalah 10. Jadi kalau misalkan memiliki properti yang sama, bisa dijadikan dalam satu kurung kurawal seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah membahas mengenai selektor. Jadi selektor ini menentukan pada elemen apa style tersebut diterapkan. Selektor dapat berupa nama ID atau nama kelas. Jadi di sini akan menerangkan style yang akan dibuat, terdiri dari properti dan value-nya. Properti ini dapat diisi dengan jenis warna, ukuran, dan lain sebagainya. Kemudian value ini diisi dengan nilai dari propertinya. Setiap akhir penulisan properti dan value harus berakhir dengan titik koma. Tanda ini digunakan sebagai pemisah antara satu properti dengan properti yang lain. Jika kita lupa memberikan tanda titik koma, maka style tersebut tidak akan dijalankan oleh browser. Kita lihat contohnya di sini. Selektornya adalah H1, kemudian propertinya adalah color, terus kemudian value-nya adalah red, kemudian bentuk deklarasinya adalah seperti ini, diawali dengan kurung kurawal buka dan tutup. Kemudian jangan lupa semikolon atau titik koma untuk sebagai tanda akhir ya, diakhiri dengan titik koma. Nah, ketika kita memiliki dua
properti untuk satu selektor, kita bisa membuatnya seperti ini. Jadi color, kemudian titik koma, terus kemudian diisi backgroundnya apa. Selektor adalah nama yang diberikan untuk setiap style berbeda yang dibuat. Di dalam style didefinisikan bagaimana setiap selektor ini akan bekerja, font color dan lain sebagainya. Kemudian di dalam bagian body, selektor tersebut dipanggil untuk mengaktifkan style yang telah didefinisikan. Jenis-jenis selektor ada 3, yaitu selektor HTML, selektor class, dan selektor ID. Nah, selektor HTML berarti kita mendefinisikan style yang berhubungan dengan tag HTML, melakukan definisi tag normal dari HTML. Jadi contohnya di sini kita panggil tagnya adalah tag B, kemudian font family-nya adalah Arial, font size-nya adalah 14, warnanya adalah red. Nah, bagaimana kita memanggil selektor? Berarti kita tinggal langsung masukkan aja B. Seperti ini, tag B. Nanti tag B ini akan mengacu ke style dari CSS seperti itu. Kemudian ada selektor class, ini mendefinisikan style yang dapat dipakai tanpa melakukan redefinisi tag. Jadi kelas selektor di sini kita lihat, misalkan kita punya kelas namanya adalah headline. Nah, kelas headline ini didefinisikan seperti ini, font family-nya adalah Arial, font size-nya adalah 14 pixel dan warnanya adalah red. Nah, ketika kita memanggil selektor tersebut, kita akan memanggil seperti ini, B kelas headline gitu, atau I kelasnya headline. Dia akan memanggil selektor ini seperti itu. Kemudian ada 2 tag yang sering dikombinasikan dalam selektor adalah span dan div. Tag span adalah inline tag dalam HTML, berarti tidak ada pergantian baris atau line break yang disisipkan sebelum atau setelah penulisannya. Nah, tag div ini adalah block tag dalam HTML, berarti pergantian baris secara otomatis yang disisipkan untuk memberikan jarak antara blok yang dibuat dengan teks atau blok lain sebelum dan sesudahnya. Tag div ini sering didefinisikan untuk mengimplementasikan layer karena layer merupakan blok-blok informasi terpisah. Tag div merupakan pilihan yang tepat saat membuat layer pada halaman web. Nah, kita lihat di sini selektor ID ini untuk mendefinisikan style yang berhubungan dengan suatu objek, memanfaatkan ID unik, biasa digunakan pada saat bekerja dengan layer. Ini contohnya untuk selektor ID. Nah, script HTML-nya adalah seperti ini. Jadi kita lihat di sini untuk tag div ya, diawali dengan tanda pagar. Nah, div ini dibagi 2, ada layer 1 dengan layer 2 dengan masing-masing memiliki properti yang seperti ini. Nah, kemudian ketika kita akan memanggil div ID layer 1, nah table bordernya adalah 1, backgroundnya adalah cyan. Nah, dia akan membentuk pada posisi 100-100 seperti ini. Kemudian ini layer 2 untuk pemanggilan div yang kedua, layer 2. Kemudian ID selector dan class. ID selector didefinisikan sendiri, diawali dengan tanda pagar. Kemudian kalau class diawali dengan tanda titik. Kita lihat di sini, ini adalah contoh div, kemudian ini adalah contoh class. Nah, kita bisa melakukan pemanggilan seperti ini. Ya, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah pengelompokan selektor. Untuk beberapa style yang sebagian propertinya memiliki nilai yang sama, misalkan jenis font yang sama, mendefinisikan font tidak perlu dilakukan satu persatu untuk setiap selektor. Nah, dapat dilakukan secara berkelompok ke dalam semua selektor dalam satu kali. Contohnya seperti ini. Jika kita tuliskan akan sebanyak ini, nah kita lihat di sini, ini memiliki 3 properti yang sama dengan satu properti yang berbeda. Nah, kita kelompokkan saja selektornya seperti ini. Itu. Jadi untuk headline, untuk kelas headline, kelas subline, dan kelas info text memiliki properti yang sama, yaitu font family Arial, warnanya adalah hitam, backgroundnya adalah kuning. Tinggal ukuran yang berbeda itu baru didefinisikan di luar dari kurung kurawan seperti itu.
Elemen-elemen dalam CSS ada 3, yaitu font, text, dan color. Nah, untuk font kita akan mengatur properti dari font dengan melakukan dengan terdiri dari beberapa nilai. Ada font family, jenis hurufnya, kemudian font style, bagaimana bentuknya, apakah miring, apakah bold, dan lain sebagainya. Terus kemudian font weight, terus kemudian font size, seperti itu. Kemudian teks, ini elemen teks ini akan membuat tampilan teks menjadi lebih menarik. Ada line height, kemudian text decoration, text transform, text align, text indent, atau white space. Kemudian warna ini terdiri dari color, terus kemudian background color, background image, background repeat, background attachment, background position, dan background, seperti itu. Kemudian kita bisa mengatur jarak spasi antar teks. Misalkan kita buat seperti ini, word spacing untuk jarak, terus kemudian letter spacing jaraknya. Nah, ini contohnya kita akan membuat H1 di mana word spacingnya adalah 20 pixel, kemudian letter spacingnya adalah 15 pixel. Jadi kita lihat di sini jarak antar hurufnya ini adalah 20 pixel. Antar kata adalah 20 pixel, kemudian antar hurufnya adalah 15 pixel. Jadi ini adalah contohnya. Jadi ketika kita mendefinisikan H1, word spacingnya adalah 20 pixel, letter spacingnya adalah 15 pixel. Terus yang contoh keduanya adalah membuat text indent. Jadi text indent ini biasanya agak menjorok ke dalam, seperti ini. Jadi ketika ada tab P untuk mendefinisikan paragraf, text indent ini adalah 40 pixel. Jadi dia akan menjorok ke dalam sebesar 40 pixel. Jadi contohnya di sini P1-nya ini kan tidak dibuat menjorok ke dalam ya, tapi nanti ketika dia didefinisikan P, maka dia akan mengikuti aturan yang ada di P ini untuk paragraf awalnya. Terus kemudian ada selanjutnya adalah perataan teks, text alignment. Misalkan P1, text align-nya adalah center, P2 text align-nya adalah justify, P3 text align-nya adalah right. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat perbedaannya di sini. Untuk P1 ini ada di rata tengah, justify berarti rata kanan kiri, kemudian align adalah rata kanan, seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya adalah mengubah text case. Jadi kita di sini kita bisa lihat H1 ini menjadi huruf besar semua, H2 ini menjadi huruf kecil semua. Nah, H3 ini dia akan heading 3 ya, maksudnya heading 3 ini akan huruf besar di awal kata, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah drop cap. Jadi kalau misalkan kalian baca koran atau apa, kan ada huruf yang paling depannya itu adalah besar. Nah, itu bisa menggunakan drop cap. Jadi seperti ini, styleku first letternya adalah float left, kemudian font family-nya adalah Lucinda, font size-nya adalah 80 pixel. Jadi hanya first letternya yang dirubah size-nya menjadi 80 pixel. Teks lainnya adalah justify untuk paragraf P. Jadi kita lihat di sini, ketika didefinisikan dia P, dia akan mengacu ke seperti ini, ke dua properti ini. Style di atas hanya akan berlaku pada huruf pertama dari paragraf yang memiliki kelas styleku, dalam hal ini adalah huruf B besar. Sedangkan properti float digunakan untuk mengatur posisi huruf tersebut apakah di sebelah kiri atau kanan, sehingga value-nya adalah left. Oke, sekian materi untuk CSS hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.